Teman-teman, ada berita terbaru dan terhangat nih. Singapura lagi merasa panik ketakutan karena Indonesia akan mengurangi penghasilan mereka. Bayangin teman-teman, selama ini Singapura itu eksportir minyak terbesar ke Indonesia. Padahal mereka tidak punya sumur minyak. Emang ajaib negara kecil itu. Lantas kenapa sekarang mereka ketakutan dengan langkah Presiden Prabowo? Ya udah, biar tambah jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini Tiang Politik. Jangan skip video ini kalau Anda mau tahu kenapa harga bensin kita selalu diatur oleh negara sekecil Singapura. Tapi hari ini aturannya berubah. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita. Kita harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Prabowo yang berani mengambil langkah ekstrim demi menyetop impor BBM demi kedaulatan energi kita. News guys, lu tahu ya, hari ini resmi Singapura itu merasa ketakutan. Mereka lagi terkencing-kencing nih menangis di pojokan rumahnya karena Indonesia akan segera mengurangi penghasilan mereka. Teman-teman tahu nggak, selama ini Singapura itu adalah eksportir minyak terbesar loh ke Indonesia. Padahal mereka nggak punya sumur minyak. Ajaib memang negara kecil yang satu ini. Tetapi kenapa sekarang mereka terkencing-kencing guys? Mereka ketakutan karena Presiden Prabowo. Bagaimana Singapura sekarang sedang ketakutan, menangis mereka karena Presiden Prabowo mempunyai program baru yang luar biasa. Waduh. Ini adalah keputusan paling berani yang jarang diambil oleh pemimpin sebelumnya. Namun, di balik tepuk tangan itu, ada sebuah rahasia geopolitik besar yang melibatkan Amerika Serikat yang wajib Anda pahami sebelum terlambat. Di akhir video nanti, kita akan bongkar kalkulasi matematika sederhana berapa triliun uang rakyat yang bisa diselamatkan kalau rencana besar ini sukses total. Tonton sampai habis. Ini ya guys, harusnya ini kabar yang baik ya, menyenangkan hati semua orang ya. Tapi udah tahu ya, namanya Republik Demokrasi Indonesia, kalau bisa diadu domba ya kenapa enggak? Dan itulah yang dipikirkan oleh universitas-universitas profesor S3 pengkhianat bangsa. Apa yang dilakukan? Banyak ekonom ahli S3 yang mungkin pun belum pernah pergi ke pabrik kelapa sawit ataupun ketemu petani sawit. Mereka langsung terang-terangan menolak program B50 ini guys. Lu lihat nih, bahkan mereka nggak malu-malu nyuruh pemerintah stop program biodiesel B50 ini. Karena menurut mereka, Indonesia harusnya impor aja, harga lebih murah. Impor solar dari Singapura. Indonesia harusnya jadi budak Malaysia. Karena menurut mereka, program biodiesel B50 bisa bikin subsidi naik sampai 29 triliun. Menurut Profesor S3 pengkhianat bangsa tentunya, yang lu udah tahu lah ya, programnya, agenda mereka itu kayak apa. Dan kalau lu tahu juga ya, cendol 5 ons, narasinya juga sama. Program B50 malah justru merugikan negara kita. Ya udah tahu lah ya arahnya kemana ya, nggak usah diperpanjang kali lebar lagi ya, namanya ini udah satu garis bersama George Soros, kompak menghancurkan Indonesia dari dalam ya, makanya nggak usah heran. Menurut mereka, program ini justru bikin Indonesia keluar dari mulut harimau, tapi masuk ke mulut buaya. Dianggap menyelamatkan subsidi energi, tapi sebenarnya masuk ke subsidi yang jauh lebih besar lagi. Dan anehnya, mereka bilang angka subsidi biodiesel dalam jangka panjang justru bisa naik mencapai 89% dari total. Sebelum kita bedah bagaimana strategi besar ini berjalan, saya ingin mengajak Anda semua yang menonton video ini untuk mengambil tindakan nyata. Perjuangan untuk merebut kedaulatan energi dan membersihkan negeri ini dari cengkeraman oknum-oknum mafia serta pejabat korup yang selama ini merugikan rakyat kecil tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ini adalah gerakan kita bersama. Oleh karena itu, mari satukan suara kita. Klik tombol like sekarang juga, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke seluruh grup keluarga dan media sosial Anda. Semakin banyak video ini disebarkan, semakin besar gelombang kesadaran rakyat yang tidak bisa lagi dibohongi. Jangan berikan ruang bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat. Dan sebagai bentuk nyata bahwa rakyat dari seluruh penjuru Nusantara bersatu mendengarkan suara ini, coba tulis di kolom komentar sekarang juga, dari kota atau daerah mana Anda berasal. Mari kita tunjukkan bahwa dari Sabang sampai Merauke, rakyat kecil siap mengawal perubahan ini. Pastikan Anda menyimak video ini tanpa di-skip sampai detik terakhir.
Karena setiap data yang kita bahas adalah senjata informasi bagi kita semua. Mari kita masuk ke pembahasannya. Sungguh luar biasa. Indonesia sudah swasembada pangan dan sebentar lagi akan swasembada energi. Teman-teman, bangsa kita tuh bangsa yang besar dan kaya raya. Oleh karena itu, bangsa ini harus dipimpin oleh pemimpin yang berani dan jujur seperti Presiden Prabowo. Teman-teman, silakan tulis harapan dan doa terbaik kalian untuk Presiden Prabowo. Semoga beliau bisa membuat Indonesia lebih jaya dan rakyatnya menjadi sejahtera. Mari kita bedah kenyataan di balik rencana besar ini dengan kacamata yang paling sederhana. Ketika mendengar kabar bahwa Indonesia akan mengurangi atau bahkan menghentikan impor bahan bakar minyak dari Singapura, reaksi kita pertama tentu merasa bangga. Langkah tegas ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap berdiri di atas kaki sendiri. Namun, agar kita tidak hanya terjebak dalam euforia jargon politik, kita perlu melihat peta permainan besarnya secara jujur. Pertanyaannya, apakah setelah kita mengurangi belanja dari Singapura, tangki bensin di kendaraan kita otomatis terisi oleh minyak hasil olahan kilang dalam negeri? Sayangnya, realitanya tidak sesederhana itu. Kita belum benar-benar mandiri secara penuh, melainkan sedang memindahkan arah belanja kita ke belahan dunia yang lain, yaitu Amerika Serikat. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita harus melihat dinamika hubungan antar negara. Dalam perdagangan global, Indonesia ternyata memiliki posisi yang sangat menguntungkan saat berhadapan dengan Amerika Serikat. Nilai ekspor barang-barang kita ke sana jauh lebih besar daripada barang yang kita beli dari mereka. Kondisi ini membuat pemerintah Amerika Serikat menuntut Indonesia untuk meningkatkan volume belanja dari mereka agar neraca perdagangan menjadi lebih seimbang. Jika kita tidak menuruti permintaan tersebut, produk-produk ekspor andalan Indonesia terancam dikenakan tarif pajak yang sangat tinggi, yang tentu saja akan memukul perekonomian nasional dan merugikan para pekerja lokal di dalam negeri. Disinilah keputusan strategis diambil. Sebagai solusi agar hubungan dagang tetap berjalan harmonis, pemerintah berkomitmen untuk menambah volume impor dari Amerika Serikat. Dan komoditas utamanya yang dipilih adalah sektor energi, termasuk minyak dan gas, dengan nilai yang sangat fantastis mencapai belasan miliar dolar. Jadi, secara diplomasi politik, langkah ini adalah cara cerdas untuk melindungi kepentingan ekonomi kita yang lebih besar. Namun secara teknis energi, yang sebenarnya terjadi adalah pengalihan rute belanja. Kita tidak lagi menjadi pelanggan setia di warung tetangga sebelah rumah, melainkan beralih menjadi pelanggan toko grosir di benua seberang yang jaraknya ribuan mil. Bagi orang awam, tentu muncul pertanyaan mendasar. Bukankah mengirim minyak dari benua Amerika yang sangat jauh itu akan memakan biaya logistik yang jauh lebih mahal? Disinilah letak ironinya. Karena Singapura memiliki pelabuhan dan infrastruktur pemrosesan minyak terbaik dan paling efisien di Asia Tenggara, minyak yang kita beli dari korporasi Amerika tersebut pada prakteknya kemungkinan besar akan tetap mampir dan diproses di kilang-kilang Singapura sebelum akhirnya dikirim ke Indonesia. Uang dan transaksinya memang mengalir ke perusahaan Amerika, tetapi jalur fisiknya tetap melewati tetangga kita. Melalui sudut pandang ini, kita bisa melihat bahwa mengurangi impor dari satu tempat bukan berarti kita langsung bisa memproduksinya sendiri. Ini adalah langkah awal yang berani untuk lepas dari dominasi satu pihak, sekaligus bagian dari strategi bertahan di tengah ketatnya persaingan politik dan ekonomi dunia. Teman-teman, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kini semakin berjaya. Indonesia tidak bisa diremehkan lagi. Bahkan, Indonesia kini sudah swasembada pangan. Sampai-sampai banyak pemimpin negara yang datang ke Indonesia untuk minta bantuan. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita tunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah bersatu menjadi bangsa yang kuat. Setelah memahami dinamika politik internasional yang membuat rute belanja minyak kita bergeser, sekarang saatnya kita masuk ke dalam rumah kita sendiri dan melihat kondisi dapur kita. Mengapa negara sebesar dan sekaya Indonesia, yang memiliki kekayaan alam melimpah, masih harus bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar negeri? Mengapa kita tidak menyuling dan mengolah seluruh minyak mentah itu di dalam negeri saja, agar rakyat bisa menikmati hasil bumi secara penuh?
Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini seringkali muncul di benak masyarakat awam yang merindukan kemandirian sejati. Jawabannya ternyata terletak pada kondisi infrastruktur kilang minyak kita yang sudah lama terabaikan dan butuh perbaikan total. Secara jumlah, Indonesia sebenarnya memiliki banyak kilang minyak yang tersebar di berbagai wilayah strategis, mulai dari Dumai, Pelaju, Cilacap, Balongan, hingga Balikpapan. Namun, jika kita berbicara tentang kapasitas produksi dan efisiensi teknologi, kondisinya cukup memprihatinkan. Mayoritas kilang minyak yang kita miliki saat ini adalah warisan masa lalu yang sudah berusia puluhan tahun. Teknologi yang digunakan di dalamnya sudah tertinggal dari perkembangan zaman. Di era modern sekarang ini, standar kendaraan menuntut bahan bakar yang jauh lebih bersih, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Sementara itu, kilang-kilang tua kita tidak dirancang untuk memproses minyak mentah menjadi bahan bakar modern secara cepat dan efisien. Akibat teknologi yang sudah usang ini, biaya operasional untuk mengolah minyak di dalam negeri menjadi sangat mahal, dan volume hasil produksinya pun tidak mampu mengejar lonjakan konsumsi masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, di tingkat Asia, posisi Indonesia dalam kapasitas penyulingan minyak berada jauh di bawah negara-negara lain. Peringkat pertama hingga kelima didominasi oleh negara-negara seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Singapura. Perlu kita catat dengan cermat bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura tidak memiliki sumur minyak bumi di tanah mereka. Mereka adalah negara miskin sumber daya alam teritorial. Tetapi mereka memiliki visi dan teknologi. Mereka membangun kilang penyulingan tercanggih di dunia, membeli minyak mentah dari berbagai negara, mengolahnya, dan menjualnya kembali kepada kita dalam bentuk BBM siap pakai dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sementara kita, sebagai pemilik bahan baku, justru terjebak menjadi pembeli produk jadi dari mereka. Lebih jauh lagi, perhatian publik seringkali terusik oleh rentetan berita buruk mengenai fasilitas energi kita di dalam negeri. Kita sering mendengar kabar tentang insiden gangguan operasional, kebocoran, hingga kebakaran yang terjadi berulang kali di beberapa area kilang minyak dalam beberapa tahun terakhir. Bagi masyarakat awam, fenomena ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini sekadar murni kecelakaan teknis akibat fasilitas yang sudah terlalu tua? Ataukah ada indikasi ketidakberesan dalam sistem tata kelola dan pengawasan internal? Ketika sebuah fasilitas vital negara yang bernilai triliunan rupiah berulang kali mengalami masalah, yang dirugikan bukan hanya korporasi, melainkan seluruh rakyat Indonesia yang pajaknya digunakan untuk membiayai infrastruktur tersebut. Mari kita hitung secara matematis sederhana, mengenai potensi luar biasa yang selama ini hilang dari genggaman kita. Berdasarkan analisis data, jika Indonesia mampu mengelola dan membangun kilang minyak baru yang modern, bersih dari praktik korupsi, dan bekerja seefisien negara tetangga, negara ini diperkirakan bisa menghemat biaya logistik dan marin impor sekitar ratusan ribu rupiah per barelnya. Jika angka penghematan yang terlihat kecil itu dikalikan dengan total konsumsi BBM seluruh rakyat Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel setiap harinya, maka uang negara yang bisa diselamatkan mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu sekitar 59 triliun rupiah per tahun. Bayangkan apa saja yang bisa kita lakukan dengan anggaran sebesar 59 triliun rupiah setiap tahunnya. Uang tersebut sangat cukup untuk membangun ribuan puskesmas dengan fasilitas lengkap di daerah terpencil, memperbaiki jalan-jalan rusak di pelosok desa yang selama ini menghambat ekonomi rakyat kecil, serta meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dan pekerja sosial yang telah mengabdi puluhan tahun demi bangsa ini. Anggaran sebesar itu tidak seharusnya menguap begitu saja ke luar negeri, atau habis untuk menutupi biaya inefisiensi akibat tata kelola yang buruk. Memperbaiki, memodernisasi, dan menjaga keamanan kilang minyak dalam negeri bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah kewajiban moral yang mendesak jika kita benar-benar ingin mewujudkan kedaulatan energi yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melihat gambaran yang lebih jernih mengenai tantangan pengelolaan energi kita, mari kita lakukan perbandingan objektif dengan negara tetangga serumpun kita, Malaysia, melalui perusahaan minyak milik negara mereka, Petronas. Langkah perbandingan ini bukan bertujuan untuk merendahkan bangsa sendiri, melainkan sebagai cermin besar agar kita tahu di mana letak kekurangan yang harus segera diperbaiki demi kesejahteraan rakyat kecil. Jika kita melihat laporan performa tahunan, perusahaan energi kebanggaan kita mencatatkan keuntungan yang terlihat sangat besar di angka puluhan triliun rupiah. Bagi orang awam, angka ini tentu tampak luar biasa. Namun,
Rasa bangga itu biasanya langsung berubah menjadi tanda tanya besar ketika kita melihat pencapaian Petronas yang mampu meraup keuntungan hingga ratusan triliun rupiah pada periode yang sama, hampir 3 kali lipat dari apa yang dihasilkan di dalam negeri. Hal yang paling menarik dan patut kita cermati bersama adalah strategi bisnis dan kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Di Malaysia, perusahaan negara tersebut mampu menjual bahan bakar dengan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata bensin yang beredar di pasar kita, namun dengan harga eceran yang jauh lebih murah. Di sini muncul sebuah teka-teki logis bagi masyarakat awam. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang menjual produk lebih berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau justru bisa jauh lebih kaya raya, efisien, dan mampu melakukan ekspansi bisnis hingga ke tingkat internasional? Sementara di sisi lain, pasar dalam negeri kita yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa dan memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap bahan bakar, justru mencatatkan margin keuntungan yang relatif tipis dan seringkali membutuhkan bantuan anggaran negara untuk menjaga stabilitasnya. Ada beberapa faktor mendasar yang menyebabkan ketimpangan performa ini terjadi. Pertama, beban kuantitas masyarakat yang dilayani memang jauh berbeda. Jumlah kendaraan dan populasi di Indonesia berkali-kali lipat lebih besar, sehingga beban pengelolaan energi menjadi sangat masif. Kedua, tingginya ketergantungan kita untuk membeli produk bahan bakar siap pakai dari luar negeri, akibat keterbatasan kapasitas kilang lokal, membuat margin keuntungan kita mudah terkikis oleh fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar mata uang. Ketika biaya pengadaan barang dilakukan menggunakan mata uang asing sementara harga jual di dalam negeri dibatasi demi melindungi daya beli rakyat, maka ketidakseimbangan keuangan internal tidak dapat dihindari. Namun, selain faktor teknis tersebut, ada satu hal krusial yang tidak boleh kita abaikan, yaitu masalah tata kelola institusi dan efisiensi operasional. Kebocoran anggaran akibat birokrasi yang terlalu gemuk, inefisiensi dalam proyek-proyek strategis jangka panjang, serta lemahnya sistem pengawasan internal menjadi pekerjaan rumah terbesar yang belum selesai hingga hari ini. Publik sudah terlalu sering disuguhkan dengan kabar mengenai oknum-oknum pejabat internal yang harus berurusan dengan lembaga penegak hukum, akibat penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan yang tidak transparan. Praktik-praktik tidak terpuji inilah yang menjadi parasit nyata, menghabiskan potensi keuntungan yang seharusnya bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik yang lebih baik. Sebagai langkah maju untuk memutus rantai ketergantungan ini, keputusan pemerintah untuk membuka pintu bagi investor strategis global, seperti kerjasama pembangunan kilang dengan mitra internasional dari Rusia, merupakan sebuah langkah taktis yang patut didukung. Melalui skema kerjasama berbagi kepemilikan saham di mana pihak kita tetap memegang kendali mayoritas, kita tidak hanya membawa modal besar ke dalam negeri, tetapi yang lebih penting adalah terjadinya transfer teknologi dan penerapan sistem manajemen profesional yang ketat. Kehadiran pihak luar yang profesional secara tidak langsung akan memaksa sistem kerja internal kita menjadi lebih transparan, akuntabel, dan menutup ruang gerak bagi para oknum atau mafia pencari keuntungan pribadi yang selama ini gemar memanfaatkan celah dalam proyek-proyek energi nasional. Pada akhirnya, impian besar Presiden Prabowo untuk menyetop impor BBM dan mencapai swasembada energi yang sejati hanya akan menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian yang kuat untuk melakukan reformasi total, membersihkan segala bentuk inefisiensi di dalam rumah sendiri, dan memastikan bahwa setiap tetes minyak yang dihasilkan dari bumi pertiwi benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kecil. Di tengah riuh rendahnya dinamika politik dunia dan tajamnya persaingan ekonomi antar bangsa, ada satu kerinduan mendalam yang bergejolak di dalam dada setiap rakyat kecil. Melihat Indonesia berdiri tegak, mandiri, dan benar-benar lepas dari dikte asing. Selama puluhan tahun, kita telah kenyang melihat bagaimana kebijakan-kebijakan strategis negeri ini seringkali harus berkompromi dengan kepentingan global yang tidak selalu berpihak pada kemakmuran rakyat di pelosok Nusantara. Oleh karena itu, langkah berani yang diambil oleh jajaran pemerintahan saat ini, terutama ketegasan dalam mengupayakan kedaulatan energi, memicu secercah harapan baru. Kita semua menaruh harapan yang teramat besar. Semoga keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kita saat ini benar-benar berada di jalan yang lurus, dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dan secara konsisten ditujukan untuk membawa Indonesia menuju gerbang kesejahteraan yang sejati. Satu hal yang harus ditegaskan kepada dunia luar, adalah bahwa bangsa Indonesia tidak pernah berniat untuk mencari musuh. Kita tidak sedang mengibarkan bendera perang terhadap negara tetangga, maupun kekuatan ekonomi global manapun. Kita adalah bangsa yang cinta damai, menjunjung tinggi diplomasi, dan menghormati hubungan internasional yang harmonis. Namun,
Cinta damai bukan berarti kita bersedia untuk terus-menerus menduduki posisi sebagai penonton di tanah air kita sendiri. Apa yang sedang kita suarakan hari ini, apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, adalah murni perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh bangsa ini. Kita hanya ingin hak-hak rakyat kecil atas kekayaan alamnya sendiri dipenuhi. Kita hanya ingin setiap tetes minyak, setiap butir beras, dan setiap jengkal kekayaan bumi pertiwi dikelola secara mandiri demi kemaslahatan publik, bukan untuk memperkaya segelintir korporasi asing atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan tentang permusuhan. Ini tentang harga diri dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan impian besar tersebut, tantangan terbesar kita sebenarnya bukan hanya datang dari luar, melainkan dari dalam rumah kita sendiri. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa yang besar ini hanya bisa diruntuhkan jika fondasi persatuannya mulai retah. Oleh karena itu, seruan ini ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Merauke, dari para petani di desa hingga para mahasiswa dan pekerja di perkotaan. Mari kita tetap bersatu padu. Kita harus memperkuat benteng kesadaran kita agar tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi provokatif yang sengaja diembuskan untuk memecah belah kekuatan rakyat. Di era digital ini, informasi begitu mudah dimanipulasi untuk menciptakan polarisasi. Kelompok-kelompok kepentingan yang merasa kenyamanannya terusik oleh kebijakan kedaulatan ini tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari celah untuk melemahkan dukungan rakyat. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan mereka. Mari kita rapatkan barisan dan memberikan dukungan penuh kepada para pemimpin kita yang saat ini sedang berada di garis depan, berjuang menghadapi tekanan internasional demi masa depan anak cucu kita. Dukungan rakyat tentu tidak diberikan secara buta, melainkan sebagai bentuk kemitraan moral antara masyarakat dan pemimpinnya. Disinilah pentingnya kita memanjatkan doa dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemimpin yang bersih, berintegritas, dan memiliki ketulusan hati untuk berjuang demi kedaulatan bangsa. Menjadi pemimpin yang bersih di tengah sistem yang kompleks adalah sebuah perjuangan yang sangat berat. Mereka harus menghadapi godaan materi, tekanan politik, hingga ancaman dari para mafia yang ingin mempertahankan status quo. Pemimpin yang memiliki nyali untuk berkata, "Cukup," terhadap eksploitasi asing dan berani membersihkan inefisiensi di dalam negeri, adalah aset bangsa yang teramat berharga. Keberanian seperti inilah yang kita butuhkan untuk mendobrak kebuntuan pembangunan selama ini. Secara khusus, mari kita panjatkan doa terbaik kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa untuk para pemimpin kita yang sedang berjuang dengan tulus. Semoga mereka senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan mental, serta perlindungan dalam setiap langkah kebijakan yang mereka ambil. Semoga hati mereka tetap diteguhkan pada kebenaran, tidak goyah oleh badai tekanan, dan tidak silau oleh bujuk rayu kekuasaan. Kita berdoa agar mereka dikelilingi oleh jajaran pembantu, menteri, dan penasihat yang memiliki frekuensi perjuangan yang sama, orang-orang yang bersih dari nafsu koruptif dan memiliki dedikasi total untuk mengabdi kepada rakyat kecil. Perjuangan ini memerlukan ketahanan jangka panjang, dan kesehatan serta kejernihan pikiran para pemimpin kita adalah kunci utama keberhasilan transisi besar ini. Jika persatuan rakyat telah mengkristal dan kepemimpinan yang bersih serta berani ini terus konsisten berjalan di jalur yang benar, maka impian untuk melihat Indonesia menjadi macan Asia yang sesungguhnya bukan lagi sekadar mitos atau romantisasi masa lalu. Menjadi macan Asia berarti Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dalam kancah internasional. Kita akan menjadi negara dengan ekonomi yang tangguh, karena didukung oleh kemandirian pangan dan swasembada energi yang kokoh. Kita akan menjadi pusat inovasi dan industri di kawasan regional, karena kilang-kilang dan pabrik-pabrik kita dikelola dengan teknologi mutakhir yang bebas dari kebocoran anggaran. Lebih dari itu, kekuatan kita sebagai macan Asia tidak akan digunakan untuk menjajah atau menindas bangsa lain, melainkan untuk menjadi pilar perdamaian dan keadilan yang disegani di dunia. Kedaulatan sejati adalah ketika rakyat kecil tidak lagi merasa asing di tanah airnya sendiri. Kedaulatan adalah ketika anak-anak bangsa bisa menatap masa depan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa negara mereka memiliki kemandirian penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa perlu mendiktekan kebijakan kepada pihak lain, ataupun didikte oleh kekuatan asing. Perjalanan menuju ke sana memang masih panjang dan dipenuhi kerikil tajam. Namun dengan kepemimpinan yang bersih, berani, dan didukung penuh oleh rakyat yang bersatu tekad, tidak ada benteng ketidakadilan yang tidak bisa kita runtuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridai perjuangan bangsa Indonesia,
menjaga para pemimpin kita yang tulus, dan segera mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan disegani sebagai macan Asia yang sesungguhnya. Bersama rakyat, Indonesia pasti bisa. Ya, teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini dan berdiskusi, tentu dengan akal sehat. Teman-teman, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat, dengan kata-kata yang baik, jangan mencaci maki siapapun. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang cerdas dan budiman. Teman-teman, kita minum kopi dulu. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman, rencana besar pemerintah Indonesia untuk menghentikan impor bahan bakar minyak dari Singapura demi mewujudkan swasembada energi adalah langkah politik yang patut diapresiasi. Visi ini, teman-teman, menunjukkan keberanian Indonesia untuk keluar dari ketergantungan puluhan tahun terhadap negara tetangga. Namun, jika kita membedah realitas di lapangan, kebijakan ini menghadapi tantangan besar yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan jargon kemandirian, teman-teman. Teman-teman, hal pertama yang perlu dipahami secara jujur adalah Indonesia belum benar-benar mandiri secara energi. Pengurangan impor dari Singapura saat ini terjadi karena adanya tekanan dagang dari Amerika Serikat. Indonesia terpaksa mengalihkan belanja minyaknya ke Amerika Serikat agar apa? Agar produk ekspor kita lainnya tidak dikenakan tarif pajak yang tinggi oleh pemerintahan Donald Trump. Teman-teman, secara politik, ini adalah kompromi bisnis yang cerdas agar perdagangan kita dengan Amerika Serikat tetap berjalan lancar. Namun, secara praktis, ini hanya pemindahan rute belanja. Bahkan karena jarak geografis yang sangat jauh, ada resiko biaya logistik pengiriman minyak dari Amerika Serikat yang justru menjadi lebih mahal. Terus teman-teman, mengapa kita terus-menerus impor? Masalahnya bukan karena kita tidak punya minyak mentah, teman-teman, melainkan kita tidak punya panci yang cukup dan modern untuk memasaknya. Teman-teman, kebutuhan bahan bakar masyarakat Indonesia sangat besar, yaitu 1,6 juta barel per hari. Sedangkan kilang-kilang minyak milik Pertamina sudah sangat tua dan tidak mampu menyuling minyak sebanyak itu. Akibatnya, kita terpaksa membeli BBM yang sudah jadi dari luar negeri. Teman-teman, membangun kilang baru atau memperbarui kilang lama membutuhkan uang ratusan triliun rupiah dan waktu bertahun-tahun. Upaya pemerintah menggandeng investor asing untuk membangun kilang minyak di Tuban adalah langkah yang sangat tepat. Melalui kerjasama ini, kita tidak hanya mendapatkan modal besar, tetapi juga transfer teknologi agar bisa mengolah minyak sendiri secara efisien. Teman-teman, kemandirian energi mustahil terwujud jika Pertamina sebagai motor utamanya tidak sehat. Masyarakat patut mempertanyakan mengapa BUMN Malaysia bisa menghasilkan keuntungan 3 kali lipat lebih besar daripada Pertamina. Padahal teman-teman, mereka menjual bensin berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah di negaranya. Teman-teman, Pertamina memang memikul beban berat untuk menyalurkan subsidi kepada ratusan juta rakyat Indonesia. Namun, beban subsidi ini tidak boleh dijadikan pembenaran atas masalah internal. Seperti yang kita tahu, teman-teman, kebocoran anggaran akibat korupsi di tingkat manajemen. Standar keselamatan kerja yang lemah terbukti dari berulangnya kasus kebakaran kilang minyak dalam beberapa tahun terakhir. Terus teman-teman, kita pun juga tahu banyak oknum-oknum Pertamina yang tertangkap dengan kasus korupsi.
Jadi semoga pemerintah bisa memperbaiki Pertamina agar Pertamina tidak rugi terus-menerus. Teman-teman, langkah Presiden Prabowo untuk menargetkan swasembada energi adalah arah yang benar. Namun, kedaulatan energi tidak akan pernah tercapai jika kita hanya sibuk memindahkan daftar belanjaan impor dari Singapura ke Amerika Serikat. Kunci utama untuk kedaulatan energi di Indonesia terletak pada pembenahan dalam negeri. Yang pertama, bersihkan dan modernisasi Pertamina dari segala bentuk inefisiensi dan korupsi agar mereka bisa mengolah aset negara secara profesional. Terus teman-teman, yang kedua, percepat pembangunan kilang minyak baru agar kita bisa mengolah minyak sendiri dan menghemat puluhan triliun rupiah uang negara setiap tahunnya. Terus teman-teman, yang ketiga, mulai beralih ke energi alternatif seperti kendaraan listrik atau bahan bakar nabati. Mungkin beberapa hari ini kita kan tahu Indonesia berhasil meluncurkan B50. Ini merupakan kabar baik untuk kita semua teman-teman. Rakyat bangga melihat keberhasilan ini dan semoga hal ini menjadi langkah awal untuk menuju swasembada energi agar rakyat Indonesia semakin sejahtera, semakin makmur, dan satu lagi, semoga Indonesia semakin berjaya ke depannya menuju Indonesia emas. Teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Terima kasih masih bersama Tiang Politik. Terima kasih selalu mendukung Tiang Politik. Teman-teman, kami membuat channel ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, untuk menggaungkan narasi persatuan agar kita rakyat Indonesia tidak terpecah belah, tidak mudah termakan hoak-hoak murahan, tidak mudah terprovokasi. Mari kita bersatu, kita bertetangga dengan baik. Indonesia tidak pernah mencari musuh teman-teman, tapi Indonesia menginginkan keadilan. Teman-teman, jangan pernah mencaci maki pihak manapun. Singapura, Malaysia, Amerika adalah mitra bisnis negara kita. Mari kita bersatu, berbisnis dengan adil untuk kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya host Tiang Politik, undur diri, merdeka, see you next time.